Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu perjuangan menghadirkan sukacita. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Sang Empunya kehidupan dan Sang Pemelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang kami rasakan senantiasa dalam hidup kami. Dan di dalam anugerah-Mu itu Tuhan, saat ini kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka, mau menerima firman-Mu itu, dan biarlah firman-Mu itu bisa mengubah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman dan berkehendak atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Yang demikian sabda Tuhan. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha, amin. Ada peribahasa lama yang tentu sering kita dengar, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu ya. Meskipun itu seringkali kemudian dipelesetkan menjadi nggak pernah ada seneng-senengnya, sakit terus atau susah terus begitu. Tetapi peribahasa itu mau menggambarkan tentang sebuah perjuangan, bahwa sesuatu yang mendatangkan sukacita atau sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang keberhasilan itu pasti akan diraih dengan sebuah perjuangan. Suatu keberhasilan, suatu sukacita tidak akan pernah ada datang begitu saja jika kita tidak mencoba untuk berjuang di dalamnya atau berjuang meraih itu semua gitu. Nah, sama seperti teks yang kita baca pada saat ini. Teks ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana hendaknya orang-orang Kristen tetap berjuang di dalam imannya. Tetap berjuang ketika sampai nanti Tuhan datang, sampai nanti Yesus hadir untuk yang kedua kali. Kita tetap berada pada keyakinan kita tetap memegang teguh pada keyakinan kita. Kurang lebih teks ini berbicara tentang demikian. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang perjuangan, maka sejatinya ketika kita membicarakan perjuangan iman, maka itu tidak hanya berhenti pada tentang iman kita yang hanya percaya kepada Kristus saja. Tetapi perjuangan iman juga harus diwujud nyatakan di dalam perjuangan keseharian kita gitu. Banyak orang mengeluh bahwa, hidup saya kok susah, saya sudah berjuang keras tetapi kok kemudian tidak ada hasil yang saya dapatkan begitu. Kemudian kita mulai berhenti, kita mulai lelah, kemudian kita ya sudahlah saya nggak mau berjuang lagi dan lain sebagainya. Tetapi ingatkah kita atau pernahkah kita mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang hebat
orang-orang yang berhasil begitu ya, orang-orang yang sukses, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak usah orang-orang yang jauh, tetapi orang-orang yang mungkin hadir dekat dengan kita, tetangga kita atau teman-teman persekutuan kita. Mereka mungkin punya kisah-kisah di dalam meraih keberhasilan mereka. Seringkali kita hanya melihat pada keberhasilan seseorang ketika mereka sudah dalam posisi berhasil. Kita melihat bahwa wah enak ya hidup mereka, wah enak ya mereka bisa punya ini, punya itu, wah hidup mereka tidak kekurangan dan sebagainya. Kita hanya fokus pada itu saja. Tetapi seringkali kita tidak melihat tahapan atau tidak mau mendengar, tidak mau melihat tentang tahapan-tahapan yang harus mereka lalui sampai mereka pada titik keberhasilan mereka. Nah, ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, teks ini juga mengingatkan kita bahwa perjuangan hidup itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya kita harus tetap terus memberikan effort yang lebih, memberikan perjuangan yang lebih, memberikan semangat yang lebih supaya sukacita itu datang kepada kita. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan hal yang menyenangkan jika tanpa perjuangan. Dan kita juga tidak akan pernah mungkin mendapatkan hal yang menyenangkan jika kita tidak menyelesaikan perjuangan kita. Mungkin bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekarang yang sedang memulai usaha apapun itu. Mungkin sekarang lagi macet, lagi seret dan sebagainya. Terus kerjakan itu. Jika itu memang menjadi passion panjenengan, jika itu memang menjadi sesuatu yang menggerakkan panjenengan untuk berjuang, kerjakan itu terus. Kita tidak tahu kapan kita akan berhasil. Tetapi setidaknya kita tidak berhenti dengan perjuangan kita. Karena jika kita tidak berhenti, maka keberhasilan, maka sukacita setidaknya akan datang kepada kita, akan kita jumpai. Tetapi tanpa perjuangan itu, sukacita tidak akan pernah datang menghampiri kita begitu saja. Jangan hanya diam, tidur, duduk, kemudian mengharapkan sukacita itu datang begitu. Karena itu tidak mungkin ada. Kerjakan, perjuangkan terus apa yang sekarang menjadi usaha panjenengan, apa yang menjadi kerja keras panjenengan, apa yang menjadi pekerjaan, baik itu sekolah atau pekerjaan, usaha apapun itu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, perjuangkan itu terus supaya keberhasilan itu semakin dekat dengan kita. Kita semakin dekat menuju pada sukacita kita itu. Jangan hanya diam dan menunggu keberhasilan. Karena firman Tuhan mengatakan, teruslah berjuang dalam ketekunanmu. Teruslah berjuang di dalam ketekunan supaya engkau tetap pada keyakinan bahwa kita harus tetap memperjuangkan ini semua. Jangan pernah berhenti berjuang, karena dengan perjuangan itulah sukacita akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saat ini bersama-sama kita berdoa, menyerahkan syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup kami sungguh sangat berat Tuhan, di dalam perjuangan kami masing-masing. Dalam kami yang berjuang dengan sekolah kami yang berjuang dengan usaha kami yang masih seret saat ini, yang masih punya banyak kendala, kami yang berjuang dengan pekerjaan yang harus kami jalani setiap harinya, ataupun kami yang berjuang dalam hal-hal yang lainnya. Seringkali kami menyerah atau kami merasa bahwa perjuangan kami sia-sia. Tetapi kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami berjuang di dalam Engkau, perjuangan kami tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kami sadar bahwa kami harus senantiasa berjuang di dalam keyakinan kami. Bukan hanya tentang keyakinan kami terhadap-Mu, tetapi juga keyakinan kami di dalam usaha dan pekerjaan yang kami jalani saat ini. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk kami terus berjuang, hingga pada akhirnya kami bisa merasakan sukacita dan keberhasilan di dalam Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami yang di dalam kelemahan tubuhnya oleh karena usia. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir bagi saudara-saudara kami ini, bagi orang tua kami ini. Biarlah kasih-Mu yang menghadirkan sukacita
menghadirkan kedamaian serta berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses penyembuhan dan proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yunatan Purwoko, Ana Amoresa, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Syekh Prajanji Rahmadyo, Bapak Wilson Siagian, Ibunya Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono, juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lainnya ya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau yang hadir menghadirkan berkat kesembuhan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Engkau juga yang berikan semangat di dalam perjuangan mereka untuk menyelesaikan proses pemulihan, proses pengobatan mereka saat ini. Kami percaya Engkau hadir senantiasa bagi saudara-saudara kami ini ya Allah. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami di dalam berbagai pergumulan kami. Kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang menguatkan kami, dan biarlah penyertaan-Mu boleh senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pasrahkan Tuhan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.